Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom semua. Kami dari Kul Aquila. Udah tahu belum apa itu Kul? Kul adalah Kesatuan Kumpul bersama dan memenangkan jiwa. Kami mengajak untuk teman-teman semua dapat bergabung dalam KUL. Di dalam KUL itu seru banget loh. Kami tunggu ya kedatangannya. Hai, aku Nurhaini. Hai, aku Siska. Hai, aku Indri. Hai, aku Tri Uli. Hai, aku Yuli. Hai, aku Lestari. Hai, aku Bella. Nah, walaupun kami beda tempat dan jauh-jauh, tapi kami tetap cool loh. Ayo gabung dalam KUL. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita dari Kul Shalom mengajak para jemaat Tuhan untuk selalu ikut Kul online di lingkungan masing-masing agar kita tetap penuh dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Kul Obiga ingin bersaksi tentang Kul. Apa itu Kul? Kul adalah kesatuan hati Tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Di dalam KUL kita akan melakukan banyak-banyak hal yang membangun, seperti saling mendoakan, saling sharing firman Tuhan, dan kita tidak cuma sebatas itu, kita juga bisa seru-seruan bareng dan merasakan keseruan satu sama lain. Nah, seru kan? Yuk gabung KUL, kami tunggu ya. Bye. Bye. Halo, kami dari Kul Pantai Panjang 3. Menurut kami, KUL itu adalah Curhat. berbagi cerita, Tempat menambah teman. saling menguatkan. Bagi teman-teman, yuk ikut kita gabung di KUL supaya kita lebih oke di dalam Tuhan. Salam teman-teman yang dikasih Tuhan, kami dari Sion mengajak teman-teman untuk tetap ikut dalam ibadah full online setiap hari Selasa. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Kul GC Kairos ingin mengajak jemaat semua untuk ikut gabung dalam KUL. Di sini seru loh. bisa mendengar firman Tuhan dan sharing bersama. Yuk gabung dalam KUL. Kami tunggu ya. Hai
Halo semua, kami dari School GC Class Army ingin mengajak kalian semua untuk berkumpul di Kul. Karena itu asik loh. Dan juga kita bisa bertemu bersama teman-teman lainnya. Jadi ayo, tunggu lagi. Mari bergabung dalam Kul. Gak Kul, gak keren. Shalom, kami dari Kul. Youth for Guys. Mengajak teman-teman yang belum ikut Kul. Ayo ikut Kul. Karena di dalam Kul kita dapat menyatukan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. God bless you. Shalom. 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 Kami dari Christian Youth. Christian Youth. Christian Youth. Dari Christian Youth. Christian Youth. Christian Youth. Mengundang jemaat sekalian yang belum mengikuti Kul untuk gabung di Kul kami, mulai dari bangku SMP sampai dengan SMA. Kami tunggu kedatangannya. Karena nggak cool, nggak keren. Karena nggak cool, nggak keren loh. Karena nggak cool, nggak keren. Karena nggak cool, nggak keren. Karena nggak cool, nggak keren. Ya, karena nggak cool, nggak keren. See you again and God bless you. Shalom. Kami dari Kulosana mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung dalam Kul setiap hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Kami tunggu ya. Bunda sapa do temanku Yohana, semangat kerja. Halo sayang Yohana. Semangat ki bekerja guys ya. Bunda Ella menyemangatimu. Apa lagi? Menyemangatimu. Sini saya kok susang. Menyemangatimu. Bunda Ella menyengamatita. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi corona seperti Ibu Ella dan kawan-kawan. Yuk gabung di New Hope Community. Kita bisa memberi semangat kepada teman-teman kita lewat aplikasi Zoom, dan di sana ada firman Tuhan yang bisa untuk saling menopang dan saling menguatkan, memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan banyak jiwa. Ayo teman-teman, mari semua kita ikut Kul Online New Hope Setiap hari Selasa jam 7 malam. Yesus memberkati. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam Kul. Kul tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita, GBI Rayon 13 Bengkulu. Hot Anak Terang Kedaton membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Adapun program kelas yang dibuka adalah kelas ceria, usia 3-4 tahun, kelas cerdas, usia 4-5 tahun, kelas kreatif, usia 5-6 tahun,
Pendaftaran dapat menghubungi Miss Dece di nomor 0811 73 19 118. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Irayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL, dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Irayon 13 Bengkulu. Cek Toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada Sekretariat KUL. Kembali dibuka kelas orientasi melayani, di mana kita akan belajar dasar-dasar paling penting bagi kekristenan, serta pengenalan terhadap dunia pelayanan. Diperuntukkan bagi orang-orang kudus, para hamba Tuhan, serta mereka yang berada di dunia kerja. Kelas KOM 100 dan KOM 200 akan diadakan mulai tanggal 13 Juli 2020. Di hari Senin dan hari Kamis jam 7 malam. Segera daftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp Sekretariat Gereja 0851 0000 8962. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center Sekretariat Gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Irayon 13 Bengkulu. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan,
saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangannya sebaliknya, yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur. Sampai hari ini kan kita masih boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita percaya dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan ada bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami memperoleh pertolongan dari Engkau Tuhan. Saat ini kami datang Bapa, saat ini kami datang. Kami meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkaulah matahari dan perisai kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa melindungi menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih
Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, dan kami melepaskan berkat atas Indonesia. Salam Indonesia, diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah sumber daya alamnya, sumber manusianya, pulau-pulaunya, diberkati dalam nama Yesus. Dan kami mau berkata, Tuhan, Indonesia pulih, Indonesia bebas dari virus corona, Indonesia bebas dari korupsi, Indonesia damai di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, wakilnya Tuhan, berikan hikmat dan terobosan yang baru untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berkembang di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat penanganan COVID-19 ini Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat yang baru bagi mereka, sehingga kami percaya Tuhan, mereka akan mengambil tindakan yang baik. Dan kami percaya Tuhan, COVID-19 ini akan berakhir di bangsa kami Tuhan. Dan kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan kami percaya Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas bangsa kami, atas Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Insinyur Niko Rotorarjo dan keempat wakilnya Tuhan. Bapak Gembala Rayon kami di tempat ini Tuhan, Bapak Irfan Yunatan, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan lindungi mereka, berikan hikmat untuk mereka Tuhan. Dan biarlah tongkat dan gadamu menyertai mereka, melindungi mereka Tuhan senantiasa. Kemanapun mereka melangkah, mereka aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kota kami Bengkulu yang kami kasihi Tuhan. Tuhan lawat dan pulihkan kota kami, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan. Umat-umat Tuhan diberkati, dilindungi di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat umat Tuhan yang ada di rumah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan, Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah, Kau berikan pengharapan yang baru bagi mereka yang putus pengharapan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa dengan iman, duka cita Kau akan ubah menjadi sukacita Tuhan, ratap tangis akan menjadi tari-tarian. Ini doa dan seru kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan doa-doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang agung, dari selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Kekallah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali bisa bertemu kembali di dalam ibadah online gereja kita GBI Rayon 13, Saudara, dengan situasi COVID-19 kenormalan yang baru. Saudara, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk saat ini dalam tatanan kenormalan yang baru yang disebut new normal. New normal berbeda banget dengan old normal. Perbedaannya adalah kalau dulu disebut normal, sekarang nggak normal. Atau sebaliknya, dulu disebut nggak normal, sekarang justru normal. Contoh paling gampang adalah, kalau dulu yang normal ketemu dengan seseorang atau teman kita berjabat tangan. Tapi dalam era new normal saat ini, saudara, kalau ketemu dengan orang,
kita yang berjabat tangan itu sudah tidak normal lagi. Justru yang normal adalah kita nggak perlu jabat tangan. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang dulu, kalau normal itu kita nggak pakai masker. Kalau pakai masker dianggap nggak sopan atau orang sedang penyakitan. Tapi kalau yang sekarang ini saudara, sebagai normal atau new normal, itu orang yang pakai masker, justru itu yang normal saudara. Nah, berbicara tentang new normal atau kenormalan yang baru, minggu yang lalu saya mengikuti ibadah-ibadah yang ada saudara. Dan saya bersyukur dengan situasi seperti ini. Dulu saya biasanya hanya ibadah di dalam gereja kita saja, tapi dengan situasi sekarang ini saya bisa beribadah lompat-lompat saudara. Dalam satu hari bisa jadi minimal saya bisa beribadah 2 tempat ibadah. Nah, saya berkunjung pada ibadah di gereja Ketua Sinode GBI, Ketua Sinode kita Bapak Rudi Abraham saudara. Di situ beliau menyampaikan tentang esensi ibadah di dalam era new normal atau kenormalan yang baru. Dia sampaikan begini, esensi ibadah di sini ada pergeseran antara dari ritual menjadi relationship. Antara ritual menjadi relationship. Antara bukan komunal lagi, tapi menjadi personal. Bukan bersama-sama lagi, tapi lebih ke personal. Artinya apa saudara? Kalau dulu kita beribadah itu, kita bersama-sama dalam gedung gereja. Apakah itu ada yang sungguh-sungguh atau nggak sungguh-sungguh, yang penting hari Minggu itu adalah ibadah ya ibadah. Tapi kalau di dalam kenormalan yang baru, ini adalah mereka ketika mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka ini tetap menyembah Tuhan, bahkan bersyukur mereka mendapatkan sesuatu bahwa suatu kehormatan rumah mereka dipakai menjadi gedung gereja. Kalau dulu adalah gereja adalah ya gedung gereja, mereka keluar dari rumah mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi saat ini mereka ada di dalam rumah mereka dan rumah mereka dijadikan gedung gereja. Di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan yang diterima oleh keluarga tersebut. Saudara, itu artinya relationship dengan Tuhan. Tapi juga ada relationship yang negatif, saudara. Yaitu adalah apa? Dulu ketika mereka menjalankan ritual setiap minggu beribadah, mungkin mereka nggak sungguh-sungguh, tapi dengan keadaan new normal, sudah kenormalan yang baru, hubungan mereka semakin kelihatan. Yaitu adalah apa? Nggak ada yang ngajak ke gereja, nggak ada yang nyuruh-nyuruh ke gereja. Bisa jadi mereka nonton TV saja, atau mereka nggak nyari-nyari Tuhan. Makanya di situ Bapak Rubin Adi menyampaikan bahwa ini adalah era tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Ini adalah era semua terbuka di hadapan Tuhan. Ini adalah era keterbukaan di hadapan Tuhan. Ini adalah era tidak ada kepalsuan lagi di hadapan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar dicari di mana? Ketika mereka sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada satu orang pun, mereka yang sendirian dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan cari, dan ini dapat ditemui di dalam kenormalan yang baru. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang sarana ibadah. Dulu untuk menjangkau jiwa-jiwa kita mesti ada sarana ibadah yang namanya gedung gereja, dipersiapkan sedemikian rupa. Ini yang mengalami pergeseran juga, yaitu adalah apa? Sarana ibadah ini pun juga terbatas kalau zaman dulu saudara, orang-orang sekitar saja. Tapi untuk saat ini justru sarana ibadah lebih luas lagi. Sarana ibadah bukan mimbar seperti ini, tapi sarana ibadah adalah handphone, saudara. Handphone menjadi mimbar untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ini pesan yang baik, ini adalah keadaan yang baik buat saudara-saudara yang di cabang-cabang atau di kota Bengkulu sendiri pun. Ini kesempatan kita untuk melakukan amanat agung, sampai melakukan penginjilan sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke ujung bumi, bisa dilakukan pada saat new normal. Nah, saudara, pada hari yang sama, cuma jamnya yang berbeda juga. Jam 9 pagi saya mengikuti ibadah gereja kita, saudara, yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Niko, menyampaikan sesuatu dan saya kutip di sini, yaitu bunyinya begini, perubahan paradigma pelayanan.
yang tadinya beribadah di gedung gereja, yang berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan untuk menyatakan kasih kita melalui penumpangan tangan, sekarang berubah total menjadi ibadah online. Kemudian Pak Niko ngomong lagi, kita tidak tahu pasti bentuk ibadah kita selanjutnya, tetapi yang Tuhan mau, perhatikan baik-baik, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita hari-hari ini. Saudara, kalau saudara mau lebih lengkap lagi, saudara bisa mendengar putar ulang lagi tentang khotbah Pak Niko minggu lalu. Nah, saudara, artinya dari kedua pemimpin ini memberikan pesan yang kuat, kita harus tenang dan beradaptasi dengan kenormalan yang baru ini. Maka kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Saya ulangi sekali lagi, ada pesan yang kuat dari bapak-bapak kita ini, saudara. Kita harus tenang, nggak panik dengan situasi saat ini, kenormalan yang baru, semua seperti dibatasi. Sebenarnya tidak dibatasi, justru ini lompatan kita untuk lebih maksimal lagi. Yaitu adalah kita harus tenang dan beradaptasi dengan kenormalan yang baru, maka kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Jadi saudara, saat ini saya berdoa setiap saudara semuanya kita siap beradaptasi dengan kenormalan yang baru. Jadi yang dulunya merasa nggak nyaman gereja di rumah, justru saudara saat ini mengucap syukur. Sebuah kehormatan saat ini rumah kita sendiri, saudara, dipakai untuk gereja. Di situ ada penyembahan, di situ ada firman Tuhan disampaikan, di situ ada berkat Tuhan dicurahkan atas rumah kita. Kalau dulu rumah kita hanya dipakai untuk tidur, dipakai untuk nonton TV, tapi sekarang ini sebuah kehormatan. Kalau rumah kita dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan seluruh anggota keluarga kita bersama-sama sujud menyembah Tuhan. Ini dahsyat dan luar biasa. Ini adalah kenormalan yang baru yang Tuhan mau, memang Tuhan mau supaya kita memasukinya, saudara. Nah, peristiwa kenormalan yang baru pernah dialami oleh bangsa Israel dan ditulis di dalam Alkitab. Dan kita akan mendapat tuntunan dari firman Tuhan ini, saudara, bagaimana dapat beradaptasi dengan kenormalan yang baru melalui peristiwa bangsa Israel. Nah, saudara, kenormalan yang baru maksudnya apa itu yang di dalam Alkitab? Jadi kita bersyukur bahwa kita anak-anak Tuhan mempunyai pegangan, yaitu adalah firman Tuhan. Firman ini adalah tuntunan hidup kita, saudara. Firman adalah pelita bagi kaki kita supaya kaki kita ini tidak gelap, saudara. Sehingga yang gelap itu menjadi terang, benderang di depan kita. Nah, kenormalan yang baru yang dialami oleh bangsa Israel itu di mana? Saudara, kenormalan yang baru dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel di dalam masa penjajahan Mesir. Saat itu bangsa Israel hidup di dalam sekian tahun, saudara, bangsa Israel hidup dalam tatanan perbudakan. Mereka untuk mendapatkan sesuatu harus dengan bekerja keras. Mereka untuk mendapatkan sesuatu pun mereka juga harus kadang-kadang disiksa dan disesat. Dan juga mereka nggak bisa bebas, mereka terbatas. Bahkan saudara, mereka ditindas, nggak bisa beribadah dengan leluasa. Sehingga mereka berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama yang kita sembah, saudara, mendengar. Dan dia ngomong bahwa apa? Bangsa Israel, ya aku akan tolong, aku akan bawa kamu kepada tanah perjanjian. Nah, saudara, untuk masuk ke tanah perjanjian itu harus melalui yang namanya proses kenormalan baru di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kenormalan yang baru itu apa? Nah, saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk kepada padang gurun. Di padang gurun total berbeda. Kehidupan bangsa Israel jelas berbeda. Dulu bertahun-tahun mereka disesah, mereka serba terbatas, mereka untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja keras. Tapi di dalam padang gurun, bangsa Israel total berbeda. Bangsa Israel yang pertama, saudara, bangsa Israel bertemu dengan Tuhan langsung.
Dia melihat sosok Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api. Saudara bisa membayangkan hadirat Tuhan itu luar biasa, saudara. Ini dahsyat banget, saudara. Dengan pimpinan Musa, saudara, bangsa Israel terus bergerak, melangkah. Dan di situ disertai dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ingat, saudara, dari sini kita ngambil poin. Dalam kenormalan yang baru, bangsa Israel tidak sendirian. Bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Sama juga dengan kita. Di dalam kenormalan yang baru, kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan, saudara. Nah, saudara, di dalam kenormalan baru di padang gurun, saudara, bangsa Israel harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Bangsa Israel dulu bekerja, tapi di padang gurun bangsa Israel menyembah Tuhan. Bangsa Israel tidak bekerja, tapi bangsa Israel dapat makan. Bangsa Israel tidak perlu disesah, tidak perlu disiksa, tapi bangsa Israel harus mulai peduli, saudara. Nah, di situ adalah kenormalan yang baru. Tapi sayangnya, saudara, dari sekian bangsa Israel yang ada, mereka ada yang gak bisa beradaptasi. Akibatnya mereka habis di tengah jalan. Mereka kena hukum karena apa? Bersungut-sungut. Masih pengen hidup masa lalu. Masih pengen kenormalan yang lama. Enak hidup di Mesir. Selalu dibanding-bandingkan. Tapi kalau mereka melihat, saudara, bahwa penyertaan Tuhan dalam kenormalan yang baru saat itu dahsyat banget. Mereka sudah gak dihukum lagi. Mereka gak disesah lagi. Mereka justru dikasihi lagi. Tapi karena itu tadi, mereka gak siap. Mereka gak bisa beradaptasi. Tapi hanya orang yang beradaptasi lah yang bisa beradaptasi, yang terus berjalan. Nah, saudara, kemudian setelah proses padang gurun, Tuhan juga membawa bangsa Israel kepada tatanan yang baru, yaitu adalah tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian, bangsa Israel nggak bekerja lagi. Bangsa Israel harus bekerja. Bangsa Israel harus berperang untuk mendapatkan tanah perjanjian di situ. Harus dikelola. Jadi ini tatanan yang baru. Artinya apa? Bangsa Israel dilatih lagi supaya apa? Tidak manja. Bangsa Israel harus bergerak lagi, bergerak aktif, saudara. Kalau dulu mereka berpikir yang lolos, saudara, ya, dari kehidupan perbudakan kemudian bisa beradaptasi. Oh, enak zaman sekarang dong, enak padang gurun dong, kita tidak bekerja, Tuhan berikan mana pagi hari, kemudian Tuhan berikan daging tanpa kita harus mencari. Saudara, mereka tinggal ngambil, mudah buat mereka. Tapi Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan latih mereka supaya apa? Mereka masuk tanah perjanjian. Mereka gak seperti itu lagi. Mereka harus yang namanya berperang. Mereka harus yang namanya bekerja. Tatanan baru lagi. Bangsa Israel harus berubah, saudara. Dan di situ, saudara, ketika masuk dalam tanah perjanjian, bangsa Israel harus berperang. Bangsa Israel harus bekerja. Bangsa Israel harus apa? Menabur. Yang dulu pada waktu padang gurun mereka gak pernah menabur. Tapi di dalam tanah perjanjian, goal terakhir Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yaitu bangsa Israel harus menabur. Nah, sama dengan kehidupan kita sekarang ini sebagai Israel rohani. Mari saya berdoa bersama-sama kita bisa masuk di dalam kenormalan yang baru ini dengan leluasa, dengan baik sesuai dengan kemauannya Tuhan, saudara. Nah, saudara, kenormalan yang baru adalah cara Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju rencana Tuhan yang besar, yaitu tanah perjanjian. Dan dalam setiap kenormalan yang baru yang dialami bangsa Israel, Tuhan punya skenario. Jadi, saudara, goalnya adalah tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel harus melewati beberapa kenormalan yang baru. Bangsa Israel harus mampu beradaptasi dengan situasi kehidupan yang baru. Nah, saudara, jika bangsa Israel tidak bisa beradaptasi dengan kenormalan yang baru, maka bangsa Israel akan habis di tengah jalan. Yang sudah saya sampaikan tadi, saudara, beradaptasi adalah salah satu cara Tuhan supaya bangsa Israel selamat. Salah satunya adalah bangsa Israel tidak menoleh ke belakang. Bangsa Israel tidak menoleh ke Mesir lagi, tapi bangsa Israel selalu melihat tiang awan dan tiang api, di mana Tuhan bersama dengan Musa memimpin mereka masuk pada tanah perjanjian. Di sini kita diajak oleh Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Di depan ada jauh lebih luar biasa.
Pentakosta ketiga sudah di depan mata. Bahkan sudah kita alami penuaian besar-besaran. Jangan ciut hati, saudara. Mungkin ini di luar nalar kita. Keadaan ini begitu mencekam dengan keadaan COVID-19 ini. Tapi saya percaya, saudara, ini tidak mencekam. Tuhan bersama dengan kita. Sama juga dengan bangsa Israel ketika mereka masuk dalam tatanan baru. Ada gangguan-gangguan, mereka mungkin ketakutan. Tapi saudara, kita percaya di situ bangsa Israel ada tiang awan dan tiang api yang menjaga. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, salah satu beradaptasi yaitu kita tidak menoleh ke belakang. Bangsa Israel tidak menoleh ke belakang. Justru saudara, kalau kita menoleh ke belakang, itu sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Ingat ceritanya istri Lot? Dia menoleh ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Dan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga menulis, aku melupakan apa yang ada di belakangku, apa yang aku pernah kerjakan, keberhasilan, kelemahan, apapun kondisi kita, semua ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus melihat ada satu panggilan yang luar biasa, yaitu tujuan hidup kita adalah Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita belajar tentang sesuatu bahwa kita mesti masuk dalam kenormalan yang baru. Kenormalan yang baru Tuhan izinkan terjadi. Karena apa, saudara? Kita mesti percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Semuanya Tuhan sudah punya skenario. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, saudara. Jadi yang saat ini saudara di rumah atau saudara yang mungkin keadaan saudara tidak baik, saudara mungkin juga sedang sakit, percayalah, jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Roh Kudus dicurahkan untuk kita untuk memberikan kekuatan dan kelimpahan. Nah, saudara, dari ini semuanya firman Tuhan hari ini saya berikan judul adalah beradaptasi dalam dimensi yang baru. Beradaptasi dalam tatanan yang baru atau beradaptasi dalam kenormalan yang baru. Caranya bagaimana? Caranya kita belajar dari bangsa Israel tadi. Dari sekian banyak orang bangsa Israel, banyak orang-orang yang tertinggal dan banyak orang yang berhasil juga masuk tanah perjanjian. Salah satunya adalah Yosua dan Kaleb, saudara. Kita belajar dari kehidupan itu, saudara. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15 bunyinya begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di situ Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari kehidupan yang lama yang namanya Mesir, masuk kepada kenormalan yang baru di dalam padang gurun. Musa berkata kepada Tuhan, engkau sendiri yang membimbing kami. Kalau engkau gak nyuruh saya melangkah, kami pun gak mau melangkah. Kalau engkau gak berjalan, maka jangan suruh kami berjalan, Tuhan. Dan kita pernah mendengar dan kita sering memujikan itu, saudara, ada pujiannya. Jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saudara, untuk dapat kita beradaptasi dalam kenormalan yang baru, yang pertama caranya adalah mengasihi Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, di situ ada kita bergantung penuh pada Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, di situ kita menghormati Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Saudara, untuk dapat masuk dalam dimensi yang baru, kenormalan yang baru sekarang ini mungkin buat kita gak nyaman lagi, gak sebebas dulu. Iya memang, tapi roh kita jauh lebih bebas. Mungkin daging kita, jasmani kita gak bisa bebas. Tapi bukankah sekarang ini roh kita jauh lebih bebas? Karena waktu kita banyak dipakai untuk menyembah Tuhan. Justru daging kita gak bisa bebas lagi. Kalau kita hidup dengan masa yang lama, saudara, daging ini jauh lebih bebas. Kita jalan-jalan ke mall, melakukan dosa ini dan itu. Banyak alasan yang dipakai untuk kita berurusan dengan Tuhan. Tapi hari ini justru roh kita bebas menyembah Tuhan. Di dalam rumah kita memuji Tuhan. Daging kita dimatikan.
Bersyukur saudara. Dengan pengertian ini kita bersyukur. Makanya saudara, untuk kita dapat beradaptasi, kasihi Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, kemudian saudara, supaya kita bisa beradaptasi dalam kenormalan yang baru. Yang kedua adalah berbagi. Mari sama-sama kita katakan berbagi, saudara. Justru saat saudara dalam kenormalan yang baru, bangsa Israel supaya dapat bertahan, mereka adalah orang yang dapat berbagi. Mereka yang gak bisa berbagi, mereka habis di tengah jalan, saudara. Peristiwa di situ di mana Tuhan mengajarkan bangsa Israel peristiwa yang namanya mana, saudara. Mana di situ diajarkan Tuhan untuk bangsa Israel berbagi. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang keempat, bunyinya begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Kemudian supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak, saudara. Di situ Tuhan memberikan hujan roti, saudara. Mana ada zaman sekarang hujan roti, saudara. Tapi di situ hujan roti diberikan Tuhan untuk bangsa Israel, saudara. Dan di situ Tuhan sedang melihat apakah bangsa Israel tamak atau tidak, saudara. Bisa jadi bangsa Israel tamak karena apa? Dia terbiasa ditekan dulu pada waktu zaman dulu. Sehingga apa? Membuat dirinya, saudara, banyak orang kikir, orang pelit itu karena keadaan atau karena sifatnya juga. Kalau sifat ya sudah harus berubah. Kalau keadaan bisa jadi. Karena mungkin mereka ini karena terbiasa kesulitan sehingga untuk berbagi kayak sulit. Untuk saya aja susah. Bagaimana untuk orang lain? Padahal firman Tuhan selalu mengajarkan saudara. Saudara harus melihat itu adalah roti ataukah benih, sudah. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan seperti janda Sarfat, dia keadaannya sangat minim, tapi ketika mengutamakan Tuhan, sudah, maka dia berkelimpahan. Ini artinya apa, sudah? Mulai bangsa Israel diajar Tuhan dengan yang namanya berbagi, sudah. Di situ dikatakan bahwa apa? Mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kalau yang tadi adalah Tuhan mengajarkan supaya bangsa Israel tidak tamak. Yang kedua adalah bangsa Israel untuk dapat berbagi. Di situ dikatakan bahwa cukupkan keadaan mereka. Kalau keluarga ada 5, ya ambillah 5. Kalau keluarganya ada 2, ambillah 2. Jangan lebih. Supaya apa? Semuanya mendapatkan bagian. Kalau zaman sekarang enggak begitu. Satu keluarga, 2 orang mobilnya 7, saudara. Satu keluarga isinya 3, mobilnya ada 5, saudara. Yang lainnya enggak dapat, saudara. Bukan berarti yang punya banyak mobil itu salah, saudara. Tapi saudara, dari ini semuanya kita menangkap satu hal bahwa kita mesti berbagi. Kemudian dari peristiwa itu, bangsa Israel juga diajar, taat enggak sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Berbagi. Berbagi enggak? Nah, hari-hari ini, saudara, dengan peristiwa COVID-19 ini, gereja mengajak kita untuk kita jemaat sebenarnya untuk diajak dewasa. Gereja bukan butuh saudara, uang saudara untuk diberikan, enggak begitu. Gereja adalah milik Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan. Tapi sebenarnya gereja sedang mengajar saudara untuk berbagi. Karena apa, saudara? Ketika kita berbagi, sebenarnya saudara, itu justru untuk kekuatan kita sendiri. Karena apa? Ketika saudara memberi, maka saudara pun juga akan diberi sebuah takaran yang dipadatkan, digoncang kuat, saudara. Nah, saudara, dan itu dicurahkan di dalam hidup kita. Dari sini kita belajar tentang satu hal. Untuk dapat eksis di dalam kenormalan yang baru, saudara mesti memberi. Dan saat ini gereja juga mengajak saudara semuanya untuk menabur orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini ada suku anak dalam, Bapak Ibu Saudara. Dengan kondisi saat ini mereka sangat memperhatikan, memprihatinkan, mereka membutuhkan uluran tangan. Mereka gak bisa kemana-mana. Oleh sebab itu mereka butuh uluran tangan kita. Kalau saudara saat ini masih sehat, saudara saat ini masih bisa berkecukupan, mungkin gak berkelimpahan, tapi saudara bisa cukup, itu puji Tuhan. Artinya ini kesempatan kita untuk menabur buat suku anak dalam. Yang berikutnya,
Untuk dapat beradaptasi dalam dimensi yang baru atau tatanan yang baru atau new normal, saudara mesti beriman kepada Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saat itu peristiwanya apa? Saudara, bangsa Israel di depannya ada laut, di belakangnya ada tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Dan mereka mulai protes sama Musa. Ketakutan membuat mereka lupa bahwa penyertaan Tuhan ada. Tiang awan, tiang api dianggap gak ada. Sehingga apa? Mereka memaki-maki Musa. Dan Musa pun bisa jadi Musa juga takut. Bisa jadi Musa pun juga gak ngerti habis ini gimana. Tapi dia cuma percaya kepada Tuhan saja. Dan Musa cuma ngomong bahwa apa? Bisa jadi Musa cuma ngomong sabar, tunggu saja. Tuhan pasti tolong. Kenapa ngomong begitu? Karena Musa tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan Musa juga mengasihi Tuhan. Makanya Musa berkata di dalam ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan akhirnya Tuhan memang berfirman. Musa suruh ngangkat tongkat dan laut itu terbuka, saudara. Bisa jadi Musa tidak ngerti pertolongan di depan ada apa. Bisa jadi saudara, Musa tidak ngerti harus berbuat apa. Tapi yang dia tahu, Tuhan baik pada dia. Tuhan baik pada Israel. Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel. Tuhan yang memulai. Tuhan juga akan yang menyelesaikannya, saudara. Kemudian juga akan bertanya, Pak, bagaimana kalau saya nggak punya iman seperti Musa? Itu kan Musa, Pak. Kalau saya bagaimana? Saya orang biasa. Saudara, firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 bunyinya begini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara tidak punya iman. Firman Tuhan berkata, ini ayat buat saudara. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Saudara yang merasa nggak punya iman, saudara harus banyak membaca Alkitab. Saudara harus banyak mendengar firman Tuhan. Firman itu ngomong, firman itu berbicara kepadamu. Maka dari hidupmu, dari hati muncullah iman. Makanya saat ini saudara mulai saring. Apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar. Saudara jangan baca media sosial terus. Saudara jangan terus mendengar kabar-kabar yang negatif terus, saudara. Mulai saat ini, saudara, dengarlah Tuhan ngomong. Bacalah firman Tuhan, maka engkau akan mempunyai iman. Engkau akan mendengar Tuhan sedang berkata, ini aku nak. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita dapat beradaptasi di dalam kenormalan yang baru. Yang terakhir adalah taat dan melangkah, saudara. Kita mesti taat, gak cuma taat saja, tapi saudara mesti melangkah. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu kita mesti taat dan melangkah, saudara. Kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Peristiwa ini sudah bukan di padang gurun, saudara. Ini adalah sudah masuk pada namanya tanah perjanjian. Nah, di dalam tanah perjanjian ini adalah kenormalan yang baru. Dulu ketika di padang gurun, bangsa Israel hanya berjalan memuji Tuhan, diajar untuk menyembah Tuhan. Tapi itu pun banyak yang lolos, banyak yang juga habis di tengah jalan. Dan sampai tanah perjanjian habis yang lain di dalam Mesir, saudara. Nah, saudara, hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita semuanya. Jangan hidup pada masa lalu, hiduplah masa depan bersama dengan Tuhan. Dan untuk itu saudara mesti beradaptasi dalam kenormalan yang baru.
Dalam Yosua pasal yang ke-18 ayat ketiga di sini, Yosua mengajak suku Israel. Saat itu tersisa 7 suku yang malas, gak mau ngambil. Saudara, tanah perjanjian tatanannya berbeda. Tanah perjanjian untuk mengambil sesuatu saudara harus mengelolanya. Untuk masuk dalam fase tanah perjanjian, saudara mesti menabur. Selain saudara menabur, saudara bangsa Israel mesti berperang. Selain berperang, bangsa Israel mesti mengelolanya. Artinya apa? Tuhan tidak mau bangsa Israel malas. Kalau proses padang gurun adalah persiapan. Dan Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi bangsa Israel. Dia memberikan sosoknya, ini aku akan menyertai engkau. Ini sosoknya yang penuh kasih. Tapi dalam tanah perjanjian, Tuhan sedang berjalan bersama bangsa Israel. Ini tanah yang aku janjikan buat engkau. Saat ini untuk kita semuanya, kita Israel rohani, Tuhan akan membawa kita kepada tanah perjanjian sebagai Israel rohani. Tuhan Yesus akan segera datang. Dan sebelum Tuhan Yesus datang, Pentakosta ketiga, penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Untuk penuaian besar-besaran diperlukan kita melakukan amanat agung. Pergi, beritakan Injil ke seluruh dunia. Dan dalam kenormalan yang baru, ini yang memungkinkan untuk kita pergi. Pakai handphone saudara, pakai media sosial saudara, untuk bisa masuk, untuk bisa melakukan penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Tanpa saudara harus keluar dari rumah saudara. Keluar biaya banyak. Pak, bagaimana kalau saya gaptek? Justru di situ saudara mesti harus beradaptasi. Saudara mesti harus mengikuti perubahan ini, kenormalan yang baru ini. Jangan terus tinggal di dalam kegaptekan saudara. Jangan terus tinggal kepada masa lalu saudara. Oh, dulu gini aja bisa pelayanan kok. Tidak, saudara. Ini waktunya sudah sangat singkat. Kita harus lebih cepat lagi untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari ini semuanya Tuhan mengingatkan kita semua bahwa mari, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa kenormalan-kenormalan yang baru yang dialami oleh bangsa Israel. Tujuannya adalah tanah perjanjian. Tuhan juga sama dengan hal itu. Yaitu di Yerusalem baru, sama dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup Alkitab saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi biarkan saat ini, Israel rohani dimanapun mereka berada, yang Kau kasihi di rumah-rumah mereka, biarkan saat ini mereka menangkap sesuatu. Biarkan menangkap sesuatu dan mereka berbangkit kembali untuk Tuhan, untuk menyongsong kenormalan yang baru bersama dengan Tuhan. Untuk mereka bangkit dalam kehidupan mereka yang lama, masuk pada kehidupan mereka yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan firman ini Tuhan menguatkan setiap mereka semuanya. Menyadarkan mereka untuk sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang saat ini dimanapun saudara berada, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang datangnya dari Allah Bapa kita di surga, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersama persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang sudah memberkati kita, sudah menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer atau melalui digital payment. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sekarang saatnya kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah berkati kami, maka kami akan mengembalikan berkat-berkat itu. Bapa, kiranya Kau urapi, Kau berkati tangan kami yang memberi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hati kami yang mau memberi. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. You are here, turning lips around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lips around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, Turning life around. I worship you. I worship you. you are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. For you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Kita hormati kemuliaan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita, GBI Rayon 13 Bengkulu. Hot Anak Terang Kedaton membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Adapun program kelas yang dibuka adalah kelas ceria, usia 3-4 tahun, kelas cerdas, usia 4-5 tahun, kelas kreatif, usia 5-6 tahun. Pendaftaran dapat menghubungi Miss Dece di nomor 0811 7319 118. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada Sekretariat KUL. Kembali dibuka kelas orientasi melayani, di mana kita akan belajar dasar-dasar paling penting bagi kekristenan, serta pengenalan terhadap dunia pelayanan. Diperuntukkan bagi orang-orang kudus, para hamba Tuhan,
serta mereka yang berada di dunia kerja. Kelas KOM 100 dan KOM 200 akan diadakan mulai tanggal 13 Juli 2020 di hari Senin dan hari Kamis, jam 7 malam. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp Sekretariat Gereja 0851 00 00 8962. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center Sekretariat Gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 00 00 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu.